Perkenalkan, saya Ibu Tu Anom Putra Wiguna, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas Pendidikan Ganesha, di mana saya akan melaksanakan video UKIN atau uji kinerja pembelajaran dengan mengambil materi menggambar ragam hias pada bahan kayu dengan siswa kelas 7 di SMP Taman Rama Denpasar. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semua dalam keadaan sehat? Sehat ya? Nah, bagaimana mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap? Siap. Siap ya? Oke, baik. Ya, kalau siap, mari kita mulai mengikuti pembelajaran terkait dengan menggambar ragam hias pada bahan kayu. Nah, itu ya untuk hari ini. Nah, sebelumnya saya di sini akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah semua hadir hari ini? Arumi hadir ya? Indira hadir ya? Cok Damar hadir. Cok Saria hadir. Oke. Baik, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk yang memimpin doa, saya minta Dek Kiran untuk pimpin doa ke depan. Silakan pimpin doa sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Baik, terima kasih Kak Kira sudah memimpin doa. Ya, hari ini saya memiliki materi terkait dengan menggambar ragam hias. Ya, materinya menggambar ragam hias pada bahan kayu. Nah, mungkin kalian pernah melihat sebelumnya. Nah, apa sih ragam hias itu gitu dulu? Ya, yang dimanfaatkan untuk apa biasanya ragam hias tersebut? Apa dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan kalian sehari-hari ragam hias tersebut? Ya, menurut Hendra, apa sih yang menjadi kehidupan di masyarakat terkait dengan ragam hias tersebut? Menurut Hendra, difungsikan untuk apa gitu misalkan? Ragam hias untuk dijual. Selain itu, yang berfungsi untuk apa? Alumni mungkin untuk menghias ya. Dalam bentuk ragam hias itu fungsinya untuk menghias. Nah, kenapa ditambahkan pada bahan-bahan kayu ataukah media kayu? Kenapa bisa ditambahkan pada media kayu? Ragam hias itu kan hanya gambar. Nah, sekarang fungsinya ditambahkan di media kayu itu untuk apa ya kita? Agar menjadi indah. Ya, agar bisa menjadi lebih indah. Nah, begitu pula di kalangan masyarakat. Seperti contohnya, nah, ada hiasan-hiasan dinding yang terbuat dari kayu atau
bingkai-bingkai itu yang diberikan hiasan supaya lebih indah dan tidak kesannya monoton. Nah, itu biasanya ditambahin ragam hias gitu. Nah, coba perhatikan pertanyaan di bawah ini. Pernahkah kalian melihat karya seni rupa dua dimensi yang memiliki corak ragam hias di dalamnya? Nah, apa kira-kira yang ada di lingkungan masyarakat kalian atau lukisan? Selain itu, benda apa kira-kira? Batik. Ya, selain batik, guci. Ya, selain guci, benda kayu ada pernah lihat nggak? Benda kayu di pintu gitu? Iya, ukiran. Ukiran termasuk ragam hias nggak? Iya, itu ya yang paling sederhana, ukiran. Ya, yang paling sederhana ukiran yang mudah didapatkan juga. Baik, nah di sini saya memiliki pertanyaan yang kedua. Ada masalah, apa kaitan menggambar ragam hias pada materi yang akan dipelajari saat ini? Ada yang tahu nggak? Ya, Hendra. Flora, fauna, dan geometri. Ya, yang pertama ragam hias. Flora. Yang berikutnya fauna. Geometris. Nah, selain itu ada lagi nggak? Ada ya. Ya, nanti kita cari bersama-sama masalah yang ada pada materi ragam hias tersebut. Dalam pembelajaran berikutnya, peserta didik mampu merumuskan ide dan gagasan. Ya, peserta didik mampu merumuskan ide dan gagasan dalam pembuatan karya seni rupa, penerapan ragam hias pada bahan kayu, berpikir dan bekerja artistik. Berikutnya, peserta didik mampu menciptakan karya seni rupa, penerapan ragam hias pada bahan kayu dengan pertimbangan corak visual dan harmonisasi warna, menciptakan berdampak. Dan yang ketujuh, peserta didik mampu melakukan evaluasi karya-karya penerapan ragam hias pada bahan kayu berdasarkan asal daerah, keunikan corak visual, teknik dan komposisi warna yang digunakan untuk merefleksi. Itu ya. Oke, ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi di sini saya memiliki corak atau 4 jenis motif ragam hias. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak motif apa aja ini? Ya, flora, fauna, geometris. Ada yang lagi satu? Apa? Manusia atau biasa disebut apa? Figuratif. Ya, figuratif. Oke, di sini saya memiliki tayangan video yang berkaitan dengan pembuatan atau proses membuat ragam hias pada benda kayu. Ya, pertama-tama dibuat dulu desainnya ya. Jadi kalian bisa membuat gambar rancang terlebih dahulu sebelum kalian menerapkan pada media kayu tersebut. Nah, ini yang akan kita pelajari terkait dengan prinsip menggambar ragam hias pada bahan kayu. Yang kedua, jenis ragam hias, media menggambar ragam hias,
Terus prosedur dalam menggambar ragam hias. Nah, apa sih ragam hias itu? Ada yang masih tahu? Ragam hias disebut juga ornamen. Selain ornamen disebut juga apa? Ornari. Yang berasal dari menghias atau yang berarti menghias. Ragam hias merupakan salah satu karya seni rupa yang sengaja dibuat untuk tujuan menghias. Itu ya. Nah, pada bahan kayu, teknik menggunakan ragam hias pada bahan kayu dengan cara melukis di atas kayu. Nah, itu gininya. Tujuannya untuk membuat sebuah karya yang indah. Teknik melukis atau menggambar juga memanfaatkan cat dalam memperindah kayu tersebut. Ya, jadi nanti kalian membuat ragam hias itu menggunakan teknik lukis, ya, namanya teknik lukis. Artinya membuat ragam hias menggunakan cat pada media kayu atau melukis pada media kayu, gitu ya. Lanjut. Jenis ragam hias. Nah, ragam hias dapat dikelompokkan menjadi 5. Ya, ada ragam hias geometris, ya. Geometris identik dengan ragam hias batik, ya. Habis itu ada ragam hias manusia atau figuratif. Terus ragam hias hewan, ragam hias tumbuhan, dan ragam hias alam benda. Ada yang tahu nggak ragam hias alam benda ini seperti apa? Ya, gunung lagi, langit lagi, sungai lagi, awan, ya. Itu. Nah, ini contohnya ya. Yang mana kira-kira motif geometris? Yang ini ya. Nah, terus figuratif. Nah, itu corak dari daerah mana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Bali. Mana Bali? Mana yang Bali? Ada nggak? Bali? Yang paling bawah ya, pojok bawah. Bali. Ini ragam hias apa tadi? Ya. Ini geometris, itu figuratif. Ya. Nah, di sini media merupakan alat dan teknik yang digunakan untuk mengerjakan suatu produk. Yang pertama, bahan dan alat menggambar. A. Bahan dan bidang. Bahan bidangnya itu apa? Ada kertas, ada kanvas, ada kaca lagi, kayu, dan tembok. Kita menggunakan apa sekarang? Kayu. Ya, kita menggunakan bidang kayu. Bahan pewarna. Nah, ya, bahan pewarnanya bisa berupa pensil warna, pastel, krayon, cat air, cat poster, tinta bak, dan cat minyak, atau cat air atau cat akrilik, ya. Nah, udah bawa alatnya? Sudah ya? Oke. Bahannya? Sudah juga. Alat yang dapat digunakan untuk menggambar ragam hias antara lain mistar, jangka, kuas, dan palet. Nah, kalau itu menggunakan teknik mistar. Kalau tekniknya manual, berarti kalian harus menggambar secara langsung. Gitu ya. Nah, itu lagi satu prosedurnya. Teknik mistar berarti menggunakan alat bantu penggaris dan jangka. Kalau manual, teknik manual berarti seperti
Ya. Habis itu menentukan teknik dalam menggambar. Nah, kalian menggunakan yang mana, teknik ngeblok dulu ataukah bagaimana ya? Menentukan bidang gambar, membuat sketsa ragam hias, mewarnai ragam hias dan penjelasan akhir. Oke. Baik. Ngantuk? Hah? Ngantuk? Kalau ngantuk kita ice breaking dulu ya. Ya. Ice breakingnya tahu nggak seperti apa? Kecepatan tangan. Coba buka tangannya ke 10-nya. Jarinya ke 10 jari dibuka ya. Nah, digini dulu. Habis itu set. Nah, kalau saya menyebutkan 7, ya. Kalau saya menyebutkan 3, kalau saya menyebutkan 2, jangan sampai salah. Kalau salah berarti gagal. Ya, berapa saya sebutin? Coba angkat tangannya lagi, angkat. Nah, biar kelihatan. 7, 8, 7, 4, 3, 10, 9, 7, 0. 3, 5, 3, 2, 5, 7, 8, 9, 5, 6, 3, 4. Ya. Oke, berarti masih fresh otaknya. Oke, lanjut. Kita akan susun sebuah kelompok terlebih dahulu untuk membuat karya seni rupa pada bahan kayu tersebut. Silakan kelompoknya sesuai dengan urutan mejanya ini saja ya. Jadi diatur mejanya sesuai ini, berempat, bertiga, gitu ya. Yuk silakan. Di sini saya memiliki lembar kertas untuk kalian gunakan sebagai gambar rancang terlebih dahulu ya, sebelum kalian memindahkan gambar tersebut ke media kayu. Saya juga sudah mengirimkan tadi kepada grup, ada link di sana. Di sana ada LKPD-nya, seperti apa suruhan untuk menggambar ragam hias tersebut. Ada 2 link yang saya kirimkan terkait dengan materi satu, yang satunya terkait dengan LKPD. Silahkan buka link yang atas, itu terkait dengan LKPD-nya. Selain di sana ada contoh gambar yang kalian bisa jadikan referensi. Kalian juga bisa mencari gambar referensi lain di Google ya. Karena di Google banyak ada gambar referensi yang bisa kalian jadikan contoh sebagai gambar
gambar yang kalian buat ya. Ya, silakan dan boleh mengerjakan pada kertas terlebih dahulu, habis itu baru dipindahkan ke. Silakan diskusikan gambar apa yang mau dibuat. Nih. Oke, ngobrol yang mana? Enggak sih bisa. Kosong loh. Yang ini. Gambarnya tuh 괜찮은데? Aku udah nonton juga. Kamu dari arah sini ngerjain. Ini biarin Putra yang ngerjain yang ini. Nah, kamu ini yang ngerjain.
kita garisin pakai warna hitam gitu. Semuanya itu doang. Udah ya semua warna. Sekarang apa? Kurang lucu ya. Aku semangatnya udah beres. Bawa hospital. Halo. Ngelag lagi. Oh ya. Ini yang ini. Jangan dong gitu. Tumpuk aja nanti. Oh ya tunggu. Yang lah kayak itu. Jadi itunya kan begitu. Ngapain gitu yuk? Oren yuk. Tuh real. Udah bisa. Pegang Ron. Pegang aja. Baik, mohon perhatian semua. Di sini teman kalian akan mempresentasikan hasil karya ragam hias pada bahan kayu atau melukis ragam hias pada bahan kayu dari kelompok 5. Silakan Radit dari kelompok 5. Halo, saya Radit dari kelompok 5 dan dari hari ini kita buat ragam hias floral yang memiliki kombinasi warna merah dan hijau yang membentuk bunga mawar. Mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya? Itu gambar apa? Mawar, Oh mawar. Jenis ragam hias apa? floral. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ya baik. Jadi itu hasil karya dari teman kalian. Berikan applause. Sudah? Siapa yang udah lagi? Belum? Belum? Oh ya, ini punya Putra aja dan oh iya, silakan. Dari kelompok 3. Kenalkan, saya Gita dan ini adalah Wananang. Kami dari kelompok Tiga. Kelompok 3. tiga.
mempersembahkan hasil karya seni yang kami buat di media kayu. Ini masuk karya seni humanis. Berasal dari daerah Bali. Baik, terima kasih. Kerja bagus. Perkenalkan saya Prabu dari kelompok 1. Saya Khalid dari kelompok 1. Saya Kekira dari kelompok 1. Saya Indira dari kelompok 1. Ini merupakan karya dari corak Bali yang motifnya flora. Flora. Ini menggunakan warna merah, warna kuning, hijau, dan juga warna coklat. Ya, terima kasih. Sekian. Oke, udah. Baik, sekarang kita tutup pelajarannya. Oke, saya tutup pelajaran sekarang. Tolong jangan lain-lain. Baik, jadi setelah kita mempelajari yang namanya ragam hias pada bahan kayu dan sudah mempraktekkan juga, di mana kalian sudah mencoba menerapkan ragam hias tersebut di media kayu. Nah, bagaimana kira-kira hasilnya? Menyenangkan? Puas. Ya. Nanti kalian bisa mencoba berkali-kali lagi supaya menghasilkan karya yang lebih baik, dan tentunya bisa siapa tahu nanti menjadi modal usaha, ya, adanya menjadi untuk usaha kedepannya. Nah, itu ya, di kalangan masyarakat. Ya, jadi untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa, dan sebelum kita berdoa, tolong bereskan dulu alat-alatnya. Oke, udah. Kalau sudah, silakan berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doanya silakan pimpin Kekira. Silakan pimpinan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.